Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kustiorini. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, kelas Indralaya. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Politik Internasional yang diampuh oleh Bapak Dr. Andes Alfiandra, MSI, dan Bapak Edwin Nurdiansyah, SPD, MPD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai diplomasi dan politik internasional. Sebenarnya, apa sih diplomasi itu? Siapa sih diplomat itu? Dan apa saja pekerjaan diplomat? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak sampai akhir video pembelajaran ini ya. Diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni. Iya, seni bernegosiasi antara dua negara, yaitu secara bilateral, dan dengan banyak negara, yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam hubungan dengan negara lain. Tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, jadi yang menjalankan praktik diplomasi yaitu diplomat. Mungkin yang terbesit di dalam pikiran kalian pertama kali ketika mendengar kata diplomat yaitu seseorang berpakaian rapi, duduk di meja persidangan, ataupun di ruang resepsi. Namun, itu semua merupakan pekerjaan atau sebagian kecil dari tugas diplomat. Secara umum, diplomat adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara asalnya, baik dari negara lain maupun organisasi internasional. Jadi, apa sih diplomat itu? Dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka semua adalah diplomat. Tugas diplomat Indonesia yang merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, representing atau mewakili. Diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional kita dalam kebijakan luar negeri. Yang kedua, promoting atau mempromosikan. Bahwa tugas diplomasi yang kedua ini yaitu mempromosikan Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Yang ketiga yaitu negotiating atau bernegosiasi. Hal ini berarti diplomat harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapat manfaat dari interaksi internasional. Yang keempat, reporting atau melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan juga memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri. Yang kelima, protecting atau melindungi, yaitu melindungi kepentingan Indonesia termasuk warga negaranya di luar negeri agar terjaga dan terjamin. Setelah tahu tugas dari diplomat, sekarang pertanyaannya, di mana sih para diplomat bekerja? Nah, jadi para diplomat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri atau Kemlu yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melaksanakan diplomasi dalam praktik penyelenggaraan politik luar negeri.
Saat ini jumlah total diplomat Indonesia yaitu 1.964 orang dengan perbandingan 1.234 para diplomat laki-laki dan 730 para diplomat perempuan. Nah, para diplomat ini ditempatkan di Kementerian Luar Negeri di 132 negara yang tersebar di seluruh dunia. Dari perwakilan kita paling utara dunia di Helsinki, Finlandia, hingga paling selatan di Wellington, Selandia Baru, dari yang paling dekat di Singapura hingga yang paling jauh di Bogota, Kolombia. Para diplomat ini juga didukung oleh pegawai Kementerian Luar Negeri seperti bendaharawan, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengatur administrasi dan keuangan, dan juga Kemlu memiliki pejabat komunikasi yang bertanggung jawab mengatur jalur komunikasi antara Kemlu dengan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Nah, itu dia teman-teman sekalian sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi, tidak semuanya hanya di ruang sidang dan di resepsi saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan Indonesia dengan negara lain. Baiklah teman-teman sekalian, sekian video pembahasan mengenai materi diplomasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.